Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita lanjutkan silsilah serial yang ke-32 bersama kisah salihin Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemarin kita sudah bicarakan apa kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, si hamba akan memiliki rasa takut kepada Allah sesuai menurut ma'rifahnya kepada Allah. Ini pentingnya ma'rifah yang banyak dibahas oleh ulama. Kita dari kecil dulu di kampung dengar orang tua cakap dari kecil lagi, awwaluddin ma'rifatullah. Dari kecil itu ditanamkan dari kecil. Awwaluddin ma'rifatullah. Pandai mendengar, pandai bicara, pandai berinteraksi dengan guru, itu yang diajar guru dari kecil, disemai dari kecil. Awaluddin ma'rifatullah. Starting beragama ini ma'rifatullah. Ma'rifah inilah yang mahal pada kehidupannya. Jadi kata Fudail, orang itu akan takut kepada Allah mengikut ma'rifahnya. Dulu sudah pernah diceritakan kisah yang biasa-biasa saja sebenarnya ya. Ini berkenaan dengan ma'rifah ini. Ada sahabat baik saya kerja di Brunei, orang Mesir. Kebetulan dia sudah habis kontrak dalam beberapa bulan yang lalu. Sudah pulang ke Mesir. Bekerja di sini mungkin lebih 20 tahun. Suatu ketika dulu anak istrinya ada di sini. Ketika anaknya masuk kamar mandi, masuk bilik air, terjumpalah di dalam ular. Anak ini tidak tahu ular. Lalu dia mau pegang ular tadi dan dipanggil bapaknya. Ya, ada ulat katanya. Dia bukan dibilang ular, dibilang ulat. Dud bahasa Arabnya. Ya baba, hunaka dud. Ada dud, ada ular di sana. Tapi dia sebut ulat. Cantik juga ya katanya. Bagus juga untuk mainan. Bapaknya pun datang tengok. Nah itu bukan ulat, nah itu ular, itu berbahaya. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dimain-mainkan. Kenapa anak itu melihat benda itu tidak berbahaya? Kenapa? Karena tidak ada ma'rifah. Tidak ada ilmu tentangnya. Dia pikir biasa-biasa. Macam mainan plastik entah macam mana. Subhanallah. Bapaknya yang ada ma'rifah tahu dia itu berbahaya. Tahu berbahaya. Ini saya teringat sekali ya. Jadi orang itu kalau ma'rifahnya dengan Allah tinggi, rasa takutnya akan tinggi. Takut kalau dia melengahkan perbuatan taat. Takut kalau dia berbuat taat tapi tidak maksimal, tidak maksimum. Salat yang maksimum macam mana? Kalau bicara tentang salat. Salat yang maksimum, salat fardu dulu ya. Salat yang maksimum, salat yang dilakukan di awal waktu. Salat yang maksimum, salat berjamaah. Rasa khusyuknya dipelihara dengan baik. Salat yang maksimum, salat yang kalau ada sunat qabliyah, ba'diyah karena dilakukan. Rasulullah tidak pernah tinggal sunat qabliyah, ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah ya. Sebelum dan sesudah salat Rasulullah tidak pernah tinggal. Kemudian rasa khusyuknya, bacaannya, zikirnya, perinteraksiannya. Itulah salat yang maksimum. Jadi macam mana lahirnya salat yang berkualiti tinggi? Tentulah kan ada ma'rifatullah. Kalau dia tidak ada ma'rifah, dia salat, lepas salat dia tenang dan senang. Justru orang beriman, kalau kita lihat ayat dalam surah Al-Mu'minun, sepatutnya selesai salat dia merasa risau. Halaman 346 ayat 60
ayat 61 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun awalnya ya, juz 18 ayat 60 61 halaman 346 Quran Mushaf Madinatul Munawwarah ataupun Brunei Darussalam ya. Apa katanya di sini? Ini sanjungan Allah kepada orang yang salat, selesai salat dia risau. Ini dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal musari'ina lil khairat was-sabiqina laha ya mujibas sa'ilin. Ayat 60 mengatakan orang-orang itu bila dia melakukan ketaatan yang diperintahkan kepadanya, hati mereka merasa risau. Takut tadi solat tadi tidak ada nilai. Takut nilainya rendah. Takut nanti lepas solat, solatnya hilang. Kemudian solat lagi, hilang lagi. Solat lagi, terdelete lagi. Takut dia. Takut solatnya bermasalah. Contoh solat tu ya. Maka dalam kaitan ini saya teringat satu cerita dulu. Waktu saya pernah tazkirah tausiah maghrib di salah satu masjid di Bandar Sebegawan. Sesudah solat, masjid pun kosong. Solat Isya ni ya. Tazkirahnya antara maghrib dan Isya. Sesudah Isya masjid pun kosong. Adalah seorang hamba Allah duduk menyendiri baca Quran. Lalu saya datangi. Tuan Haji baca Quran? Ya. Kawan-kawan semua sudah keluar. Kenapa tidak pulang saja? Apa perlunya baca Quran? Dia tidak marah ya. Dia orangnya positif thinkingnya tinggi. Saya baca Quran ini memanglah kita tadi sudah sholat. Betul. Saya risau sholat saya tadi kurang nilainya atau tidak bernilai. Jadi kekurangan nilai sholat saya tadi saya harapkan dapat ditutupi oleh bacaan Quran saya ini. Itulah saya baca Quran. Jadi dia risau. Ada kerisauan, ada kerungsingan saya sudah berbuat taat. Itulah tanda orang ada ma'rifah. Kerungsingan ini mungkin boleh dibuat setiap kali sholat. Ataupun 2 kali 1 hari pagi dan petang. Ataupun di hujung malam. Kita risau, kita beristighfar kepada Allah di ujung malam atas amalan kita hari itu. Atas amalan kita minggu itu. Atas amalan kita sepanjang umur. Lalu kita menangis beristighfar di ujung malam menghadap Allah untuk mengcover ketinggalan kita dalam salat. Ini yang digalakkan dalam Quran. Itu maka ada namanya apa? Istighfar di waktu sahur, saat yang paling mustajab. Sudah selalu disebut ya. Ayat surah Az-Zariyat halaman 521 ayat 18. Surah Az-Zariyat, Waz-Zariyati Zarwa. Juz yang ke-26, hujung. Penghujung juz yang ke-26 pindah kepada juz yang ke-27. Apa katanya di sini? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat 17 dan 18. Ahlul jannah itu sifatnya, ini sifat ahlul jannah ya. Bertahajud di malam hari dan beristighfar di waktu sahur sebelum azan subuh berkumandang, sebelum masuk waktu subuh. Ada 2 agenda utama bagi ahlul jannah. Tahajud dan istighfar. Apa gunanya istighfar? Untuk membaiki amalan-amalan kita yang rosak. Contohnya dapat didelete dengan istighfar tadi. Subhanallah. Jadi orang itu akan beramal kepada Allah ikut ma'rifahnya. Kalau dia tak ada tahajud, solatnya tak tentu arah, itu perlu dia membaiki diri. Perlu dia menanya ulama, perlu dia menanya orang soleh. Dia kena terus terang kepada ulama. Kalau dia jumpa dengan ustaz contohnya, ustaz macam mana saya ini? Tahajud tidak, istighfar sahur tidak. Seperti yang pernah dulu diceritakan
kepada Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ada jemaah yang datang mengeluh, jamaah ini terus terang, tidak takut, tidak segan menyatakan kelemahan dirinya. Imam, kami sudah berniat ingin tahajud, kami sudah siapkan air untuk wudu, tapi ternyata tidak terbangun. Di mana silapnya? Kata jemaah kepada Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, berarti kamu tuh banyak dosa. La ilaha illallah. Kamu karena menangisi dosa dulu. Kalau dosa kamu sudah terpadam ataupun kebanyakannya sudah dimaafkan Allah, nanti kamu akan dengan berbuat taat. Dosa itu mengekang daripada ketaatan. Dosa itu mendorong orang berbuat dosa lagi. Dosa akan melahirkan dosa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masih bersama poin nomor 2 ya. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Si hamba akan memiliki rasa takut kepada Allah sesuai menurut makrifahnya kepada Allah. Kalau makrifahnya tinggi, dia akan bangun tahajud, dia akan sholat di awal waktu, dia akan sholat berjamaah. Dia akan risau kalau dia terlambat sholat. Dia risau kalau dia tidak tahajud. Ikut makrifahnya. Jadi perlulah kita memperdalam makrifah ini. Seperti yang disebut berulang kali juga, Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, banyak ceramahnya masih di YouTube ya. Mengatakan ada 3 tuntutan asas dalam hidup ini. Pertama, mendalami ma'rifatullah qadral imkan, setakat yang mampu, sekedar yang mampu. Kita akan mendalami ma'rifah. Yang kedua katanya, menjauhi perkara yang tidak bermanfaat, membuat perkara yang bermanfaat. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, mengetahui perihal kita, saya sudah mati. Kalau saya mati hari ini macam mana? Kalau istri saya mati macam mana? Kalau kami pergi macam mana? Kalau saya tinggal dia pergi, kalau dia pergi saya tinggal macam mana? Kalau kami dua-dua pergi, anak-anak cucu yang ditinggalkan macam mana? Itu karena disemak kata Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah. Mudah-mudahan kita selalu bersama ulama ya. Selagi kita masih mau mendengar perkataan ulama, kita akan dirahmati Allah. Karena ulama itu kata-katanya adalah dari Allah. Yang mengajar mereka Allah, yang mendidik mereka Allah, yang menterbiah mereka Allah, yang menghasilkan ulama orang saleh itu adalah Allah. Itu maka kita wajib mendengar kisah salihin, wajib belajar kisah salihin, wajib menggali hikmah-hikmah dan ilmu daripada kisah-kisah salihin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma yassir lana jalisan salihah. Allahumma yassir lana jalisan salihah. Allahumma yassir lana jalisan salihah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.